Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, dan saya ucapkan juga selamat menonton dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks untuk besok, dan ada 5 saham yang akan saya bahas atau saya analisa. Ada Astra International, ada Antam, ada United Tractor, ada BTPS, dan ada Sido muncul. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini cukup bagus, ditutup 1% ke level harga 4.966. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal juga secara jangka pendek IHSG bagus karena mampu breakout dari resisten dinamiknya EMA20. Potensi terdekat arahnya akan menguji lagi 5.000. Kalau 5.000 ini di breakout, potensi IHSG akan lanjut ke 5100. Semoga itu juga bisa di breakout dan tutup di atas 5150 dan bisa terkonfirmasi IHSG bullish. Tapi kalau dilihat dari segala ekonomi atau keadaan global dan Indonesia yang kurang bagus, kemungkinan juga kalau IHSG mampu ke 5100 ini paling habis itu dia akan koreksi lagi ke bawah. Selama belum pasti atau belum konfirmasi keadaan global dan Indonesia, ya belum ada perubahan apa-apa. IHSG juga masih sideways di range harganya 4.800 sampai 5.100. Walaupun range sideways terdekatnya sekarang ada di 4.900 sampai 5.000. Seperti itu untuk IHSG. Kita lanjut ke saham pertama, ada Astra International yang pada hari ini ditutup menguat 1,25% ke level harga 4.870. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan Astra International mantul dari supportnya di hari kemarin, tapi pada hari ini ditutup di bawah dinamik resistennya EMA20. Untuk besok masih ada potensi Astra International menguji dinamik resistennya EMA20 untuk ke 5.000, menguji ke 5.000 untuk Astra International. Dan juga yang mau spekulasi buy bisa buy aja di harga open atau harga pembukaan hari ini. Cut lossnya di 4.650 atau 4.640. Potensi arah Astra International asal bertahan di atas 4.700 mengarah ke 5.200 terdekatnya, dan bahkan ke 5.500 menutup gap yang dia buat di awal bulan Maret saat penurunan yang sangat tajam untuk Astra International. Jadi seperti itu, masih mengarah ke atas selama bertahan di atas 4.730. Ya, kita langsung aja ke saham kedua, ada Antam yang pada hari ini ditutup menguat juga 1,67% ke level harga 610. Secara teknikal Antam masih dipertahankan di atas support dinamiknya EMA20, dan selama Antam bertahan di atas 600, selama Antam bertahan di atas harga 600, masih berpotensi Antam mengarah ke 650 untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu. Kalau dia di bawah 600, dia breakdown harga di bawah 600, potensi mengarah lagi ke 560 sampai 550. Di situ ada support EMA 60-nya. Tapi itu sepertinya juga akan dipertahankan. Kalau dia turun ke bawah situ, ada sepertinya akan ada pantulan-pantulan. Jadi buat teman-teman juga kalau mau spekulasi buy di harga sekarang bisa cut loss 580 atau menunggu di bawah lagi di 560 buy, baru cut lossnya di 525. Seperti itu untuk Antam. Masih sideways di range harga 560 sampai 650. Range sideways Antam. Sekarang harganya di pertengahan. Jadi mending Bapak Ibu teman-teman nunggu dia breakout dan tutup di atas 650, minimal di 660. Antam berpotensi ke arah 750 dan bahkan ke 850 untuk Antam. Cukup menarik juga Antam. Hari ini volume lumayan naik setelah dalam 5 hari kemarin juga volumenya kecil. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita lanjut ke saham ketiga, ada United Tractor yang pada hari ini ditutup menguat tipis 0,88% ke level harga 17.150.
Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal, United Tractor juga cukup menarik. UNTR masih dipertahankan di atas support dynamic EMA 60. Berapa kali dia uji tapi kemudian tutup lagi di atas support dinamiknya, dan hari ini dia tutup di atas resisten dynamic EMA 20. Potensi terdekat United Tractor menutup gap di 17.700. Potensi terdekat United Tractor menutup gap di 17.700. Yang mau spekulasi buy bisa spekulasi buy, cut loss-nya agak jauh ya di 16.400 seperti itu kalau yang mau spekulasi buy sekarang. Untuk United Tractor juga cukup menarik, terlihat juga bar chart di bawah 0 mulai mengecil dan mengarah untuk membuat bar chart di atas 0, dan lihat indikator garis biru MACD juga sudah mulai melengkung lagi ke atas mendekati indikator garis merah seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, ada BTPS yang pada hari ini juga naik tipis 0,32% ke level harga 3.140. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS juga masih sideways, masih istirahat. Setelah naik cukup tinggi, kita lihat bottomnya, naiknya dari double bottomnya. Yang kedua, dia naik sudah 88%, cukup tinggi, dan mungkin ini sangat tinggi. Dalam waktu 1 bulan dia naik 88%. Jadi kemana arah selanjutnya? BTPS masih sideways. Tapi kalau saya lihat BTPS selama bertahan di atas 3000, masih berpotensi menguji resisten terdekatnya di 3500 yang saya sudah buat, dan bisa lanjut ke 4000 dan 4250. Untuk BTPS masih bagus, masih sideways. Bisa yang mau swing trade ini bagus, beli saja di dekat-dekat support, jual di dekat-dekat resisten. Kalaupun dia breakdown, jualnya di bawah ini. Kalau beli di 3000, jualnya di lowernya di 2850, bisa jual di situ. Titik cut lossnya buat aja. Seperti itu untuk BTPS, masih berpotensi ke arah atas walaupun sudah 2 candle. Pada hari ini dia menguji dynamic resistennya EMA 20 tapi gagal. Untuk besok kemungkinan juga bisa akan menguji lagi supportnya di 3020, atau dia mampu breakout ke menguji resistennya di resisten terdekat di 3250 ini. Seperti itu untuk BTPS, masih sideways, range sideways-nya di 3020, 3000 sampai 3500, 500 poin range sideways-nya, cukup lumayan, 15 sampai 16% potensi profit kalau beli di support, jual di dekat resisten. Seperti itu. Lanjut kita ke saham terakhir yang pada hari ini Sido muncul kembali ikut turun 1,99% ke level harga 1230. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal Sido muncul masih bermain range sideways-nya di 1200 sampai 1280 untuk terdekatnya, dan pada kemarin dia mantul dari 1200 supportnya, dan hari ini kembali turun lagi. Untuk besok arahnya masih di area range di 1200 sampai 1260, 1280. Jadi kalau yang mau beli spekulasi buy, nunggu di 1200 saja, buy aja di 1200, cut loss-nya di 1160 seperti itu. Untuk Sido bisa spekulasi buy, cut loss-nya di 1160, masih sideways di range harga juga 1200 dan terdekatnya di 1280, dan resisten terjauhnya di 1300. Jadi sudah kita hitung setelah dia breakout rally uptrend di bulan April pertengahan dia koreksi. Jadi sekitar udah 2 bulan lebih ya Sido muncul bermain di range harga 1200 sampai 1300. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton, dan yang kalau mau dianalisa sahamnya atau yang
mau request saham bisa tulis di komen. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman, kalau channel ini bermanfaat bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau saya buat konten-konten terbaru yang bisa langsung ditonton. Terima kasih.